Oke, selamat malam teman-teman semua. Ini sementara masih ditutup. Selamat malam Mas Hakim, selamat malam. Selamat malam Bu In. Malam. Selamat malam Mas Hakim. Selamat malam. Bisa didengar? Mas Eko. Bentar, saya bukanya dulu ya. Mas Abdam belum masuk ya. Selamat malam Pak Bambang. Malam, Mas. Pak Bambang mana ini namanya? Ada Mas Ferry, selamat malam Mas Ferry. Ada Pak Imam juga. Nah, ini senior fotografi di Indonesia ini. Terima kasih udah mau mampir ngobrol tentang Kota Semarang ini Pak Ferry, Mas Ferry. Oke, Mas Adam, mana Mas Adam? Sibuk kok. Mas Adam belum masuk ya? Mas Hakim udah oke? Dengar ya suara? Ya, cek oke, clear. Mas Eko, suara Mas, cek. Masuk, Pak, sudah. Masuk, ya. Oke. Pak Bambang mau menunggu Mas Adam dulu atau gimana? Coba dikontak dulu Mas Adamnya. Mungkin bisa dimulai, takutnya Bu In sibuk ada kegiatan. Nanti biar nyusul aja Mas Adam. Oke ya. Bentar. Oke deh, kita mulai aja ya, sambil nunggu Mas Adam ya. Oke, selamat malam teman-teman. Selamat malam Bu Iin. Terima kasih untuk waktunya Bu. Mau bergabung di Fotografi from Home Bu ya. Ini kegiatan dari teman-teman Semarang Bu, dari Forum Fotografi Semarang Bu, untuk menyikapi stay at home ini, maka teman-teman berinisiatif untuk membuat kegiatan di rumah Bu. Walaupun di rumah tapi tetap bisa kreatif, bisa tetap produktif, dan bisa berbagi ilmu fotografi dan pengalaman fotografi Bu. Ya, ini kebetulan udah yang seri ke-13 Bu In. Oh. Ya, seri ke-13 ya. Kemarin kita dihubungi dari pihak Komite Ekonomi Kreatif Bu untuk ayo dari teman-teman FFS diajak sekalian untuk berdialog tentang fotografi dan pariwisata Bu. Kebetulan oke deh, saya sampaikan teman-teman dan teman-teman oke bersambut, makanya kita buat acara ini Bu. Gitu. Di sini nanti kita ada dari Komite Ekonomi Kreatif Semarang, Kota Semarang, Mas Eko Aribowo. Terus nanti ada dari Mas Adam Muda, CEO dari Depo ID, dan selaku fotografer juga pelaku branding city kota ya Bu. Terus ada lagi dari Mas Hakim juga selaku fotografer profesional, juga sebagai mengajar juga fotografi di sekolah-sekolah. Oke, jadi saya mungkin memperkenalkan dulu Bu, saya Andi Sportak Bu. Mungkin saya perwakilan dari teman-teman dari FFS. Dan Forum Fotografi Semarang ini terbentuk tanggal 16 Juli 2019 Bu. Jadi kegiatannya apa? Forum Fotografi Semarang itu adalah forum antar semua komunitas yang ada di Kota Semarang, Jadi beberapa komunitas itu bersatu dalam sebuah forum ini Bu, untuk visinya adalah untuk memajukan fotografi Kota Semarang dan mungkin bisa membantu stakeholder untuk kayak pariwisata, terus untuk foto-foto kuliner, foto-foto fashion gitu. Intinya ke situ Bu. Jadi kita dari semua teman komunitas yang ada di Kota Semarang, kita bergabung menjadi satu di
Forum Fotografi Semarang, dan kita tidak mengenal, tidak membedakan genre, jadi ada yang kalau yang suka landscape oke, suka travel oke, suka model oke, semuanya kita tampung, Bu. Jadi kita tidak membeda-bedakan secara genre di Forum Fotografi Semarang. Karena memang tujuannya kita adalah untuk memajukan fotografi di Kota Semarang, Ibu. Oke, jadi kemarin ada ide dari Pak Bambang sama Pak Eko dari Komite Ekonomi Kreatif untuk ayo kita bersinergi gitu antara fotografi dan Komite Ekonomi Kreatif juga dengan pihak Dinas Pariwisata, Bu. Kemarin sih ada ide untuk membuat bagaimana sih setelah pandemi ini dari subsektor fotografi bisa membantu untuk tetap membuat foto-foto yang bagus untuk pariwisata Kota Semarang, Bu. Jadi walaupun kita ini stay at home, tapi teman-teman tetap bersedia nantinya kalau misalnya nanti untuk setelah pandemi ini kita diminta bantuan untuk membantu dari pihak Dinas Pariwisata, Bu. Ini kebetulan Mas Adam sudah masuk. Mas Adam bisa buka dulu. Halo. Oke, tes. ya. Masuk, Mas. Oke, Bu, jadi ini mungkin bincang-bincang santai aja. Saya biasanya sama teman-teman fotografer itu nyantai, Bu. Jadi ini agak ya. Oke, ya mungkin untuk bagian pertama saya ke Mas Eko ya sebagai Komite Ekonomi Kreatif yang kemarin mengajak kita, yang mengundang kita untuk membuat acara ini. Monggo dari Mas Eko mungkin ada yang mau disampaikan atau ide yang kemarin kita udah ngobrolin banyak kemarin. Monggo Mas Eko. Sebelum ke Bu Iin nanti ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Mas Andi atas kondisi kerjasamanya ini luar biasa sekali, Bapak Ibu yang ada di rumah ini di jam 8 malam ini masih bergabung, dan kami terima kasih banyak atas partisipasinya. Baik, sebelumnya kami memang dari Komite Ekonomi Kreatif ada pemikiran bersama bagaimana bidang fotografi ini memiliki peran yang sangat strategis pada aspek bidang pariwisata. Tentunya ketika memang kita melihat di pariwisata ini di beberapa tempat, khususnya destinasi yang ada, hampir bisa dikatakan bahwa kebanyakan aktivitas dari pelaku wisatawan ini tidak jauh dari aktivitas foto seperti itu. Maka ini akan menjadi satu kondisi yang strategis buat teman-teman fotografi untuk bisa berperan dalam konteks pariwisata kota. Terutama di kota ini juga banyak sekali beberapa destinasi yang memang bisa diangkat melalui media fotografi, karena ketika memang fotografi ini menjadi media yang bisa membahasakan komunikasi visual, nilai dari keindahan destinasi yang ada di Kota Semarang, ini akan menjadi sesuatu yang menarik bagi wisatawan dan bisa dikenal oleh beberapa orang yang mungkin ada di luar kota, yang memang nantinya bisa foto-foto ini ditampilkan secara visual baik online ataupun offline, yang memang nanti bisa disampaikan ke beberapa orang-orang yang memang memiliki minat juga terhadap destinasi yang akan dikunjungi. Mas Andi, mungkin itu saja dari saya. Mungkin pada saat memang masa pandemi ini juga kita berproses, Mas, dan pasca pandemi ini juga bagaimana pemulihan ini bisa dilakukan, karena aspek yang paling penting untuk melihat kondisi dari
apa ya istilahnya karya yang nantinya akan dikembangkan bersama itu sebetulnya kita juga butuh formulasi apa sih yang memang nanti pada saat pasca pandemi ini teman-teman karya-karya ini bisa untuk dipulihkan seperti itu. Nah, mungkin dari Dinas Pariwisata, Bu In bisa nanti menjelaskan lebih banyak seperti itu, dan teman-teman dari pelaku fotografi Semarang, baik ada Mas Adam Muda, ada Mas Rahmat Hakim, ini dan teman-teman yang lain mungkin bisa membantu untuk menyampaikan saran atau pesan apa yang memang bisa dituju untuk pengembangan dari kegiatan pasca pandemi ini, karena mengingat sebetulnya pandemi ini merupakan satu kondisi ujian bersama bagi semua subsektor bidang industri kreatif, tidak terkecuali bagi teman-teman subsektor fotografi seperti itu. Nah, kami menyikapi ini sebagai sesuatu yang sangat baik, dan mudah-mudahan komunikasi seperti ini bisa berlanjut, Mas Andi, Bu Iin, dan teman-teman, sehingga kita bersama bisa memajukan Kota Semarang juga melalui salah satu subsektor bidang fotografi. Karena dengan foto yang baik dan kualitas karya yang kreatif, ini akan menjadikan Kota Semarang ini lebih berdaya saing sehingga akan semakin hebat seperti itu. Seperti jagoannya Pak Wali, bergerak bersama seperti itu. Baik, ya silakan mungkin bisa dilanjutkan oleh Bu Iin seperti itu, Mas Andi. Ya. Ya. Terima kasih, Mas Eko. Nanti ya, terima kasih. Saya teringat pada sambutan Pak Wali pada waktu pembukaan pameran foto tahun lalu. Beliau berujar bahwasanya dengan foto-foto yang bagus itu dapat menggerakkan sektor pariwisata di Kota Semarang. Karena memang dengan foto-foto itu banyak wisatawan atau wisatawan mancanegara datang ke Indonesia dan datang ke Semarang untuk melihat hal-hal yang indah. Jadi dari foto-foto yang teman-teman share di medsos secara tidak langsung juga mempromosikan pariwisata Kota Semarang. Dan di sini kita teman-teman dari Forum Fotografi Semarang memang sudah banyak sekali foto-foto yang kita kumpulkan, Bu. Kemarin waktu teman-teman disuruh mengumpulkan itu ada sekitar 11 buklet tercipta untuk sebuah foto-foto tentang Kota Semarang, Bu. Dan itu saya kira luar biasa sekali banyaknya, Bu. Itu belum semuanya, Bu, ya. Belum semuanya ngumpulin. Kalau semuanya ngumpulin mungkin lebih dari itu, Bu. Dan itu kalau saya lihat teman-teman itu juga mereka dengan kesadaran sendiri ingin membantu meramaikan Kota Semarang, mempromosikan Kota Semarang, dan mereka di medsosnya juga luar biasa kencengnya, Bu, karena fotografer itu kalau udah ngupload foto bagus, yang komen juga banyak, yang like juga banyak, Bu. Ya, itu salah satu promosi juga untuk kota, Bu. Ini mungkin sebelum ke Bu Iin, saya ke Mas Rahman Hakim dulu ya, untuk mengenai, karena Mas Hakim sebagai profesional fotografer, juga dia pengajar fotografi juga, jadi mungkin ada pandangan dari Mas Hakim. Monggo Mas Hakim, waktu dan tempat. Ya, terima kasih. Ya, tahu-tahu saya ini. Jadi perkenalkan semuanya, saya Rahman Hakim. Jadi selain fotografi, kita memotretan segala macam. Saya juga di web, jadi ada myimage.id itu untuk peliputan wisata. Jadi memang ketika kondisi pandemi kayak gini, memang akhirnya web kita juga slow ya, jadi tidak ada berita yang bisa dimuat ya, jadi tidak ada agenda budaya, tidak ada agenda pertunjukan gitu ya. Oke, tadi kita ngomongin mengenai bagaimana sih fotografi itu bergerak ya, jadi peran fotografi memang sangat kuat di dalam pencitraan sebuah kota, juga pariwisatanya. Nah ini dalam kondisi sekarang ini memang kita nggak bisa mengupload foto-foto terbaru ya, karena memang ada aturan untuk menjaga jarak dan sebagainya. Tapi tetap artinya kita mempersiapkan untuk bagaimana sih fotografi itu nantinya bisa membantu pemerintah kota untuk
selain berkembang sendiri fotografinya, juga membantu kota untuk pengembangan pariwisata. Sementara pariwisata sendiri kan tidak hanya lokasi saja, misalnya kalau kita sebut kota lama, kemudian beberapa tempat, tapi juga ada tempat semacam religi, jadi kayak masjid agung dan sebagainya, kemudian kuliner, kawasan kuliner, kemudian dan beberapa tempat lain yang menarik, yang alam maupun buatan ya. Jadi memang agak kompleks juga di sini, dan sementara ini memang semua lokasi wisata juga close ya, tutup ya. Jadi nantinya kalau harapan kami sih ada sinergi antara fotografer dengan kota, dalam hal ini mungkin pariwisata. Jadi kalau misalnya ada event gitu, mungkin kita bisa diberikan tempat yang lebih baik, jadi mungkin akses ya misalnya, kalau memang nanti bisa dibicarakan dengan forum fotografer, jadi untuk berapa yang akan ada liputan, nanti berapa yang bisa membantu pemotretan, jadi tidak semuanya nanti akan diatur, karena kalau terlalu banyak juga kacau juga ya. Jadi di sini bagaimana peran teman-teman bisa membantu pariwisata, dalam hal ini dinas pariwisata, tapi juga yang mungkin jadi perhatian adalah apresiasi dari kota, karena selama ini kalau kita lihat memang apresiasi dalam bentuk apapun, pengakuan maupun material itu saya pikir masih sangat kurang. Jadi selama ini yang sudah dilakukan kan sukarela, membantu. Jadi saya juga udah dengan Mas Adam juga di Semarang Night Carnival itu saya 2015-2016 kalau nggak salah. Kemudian Mas Adam setelah itu, tapi ya begitu aja gitu loh. Jadi mungkin nanti juga akan disampaikan. Prinsipnya sih bagaimana kita bekerja sama dan saling mengapresiasi, jadi antara fotografer dengan dinas pariwisata misalnya. Jadi nanti ada mungkin juga diantaranya ada akses liputan, akses pemotretan gitu ya. Kemudian juga kita akan usul semua stakeholder di sini. Jadi selama dalam kondisi off seperti ini, mungkin dipersiapkan lokasi-lokasi wisata itu untuk menerima wisatawan lokal yang baru. Jadi misalnya untuk wedding atau pemotretan fashion, kota lama ini harus kita siapkan. Karena kemungkinan teman-teman lokal atau sekitar Semarang untuk ke luar kota itu masih kecil. Jadi meskipun misalnya nanti sudah dibuka, tapi kan aksesnya tidak senormal yang dulu. Jadi mungkin pre-wedding juga masih akan tetap di area Semarang. Jadi kalau misalnya lokasi-lokasi nanti disiapkan juga akan lebih baik ya. Jadi tidak hanya untuk kegiatan itu, tapi juga keseluruhan pariwisata. Artinya teman-teman yang akan berwisata juga akan makin tertarik ya. Jadi kalau misalnya tempat-tempat itu sudah dipersiapkan dengan baik. Sementara itu dulu sih, Mas Andi, Uin, Mas Adam nanti pasti lebih banyak lagi nih masukannya. Kalau saya itu jadi apresiasi dari pemerintah kepada fotografer, tolong diperhatikan sih. Poinnya di situ mungkin ya. Jadi saling nyaman nanti mungkin. Begitu Mas Andi. Oke, terima kasih Mas Hakim. Ya, kita ngomongin tentang apresiasi terhadap teman-teman ini memang kita selama ini Bu dari dulu awal ada Night Carnival memang teman-teman sudah mulai ikut dia menggawangi untuk pelaksanaan Night Carnival baik dari fotonya maupun pelaksanaannya Bu. Cuman memang kalau ngomong apresiasi memang teman-teman ini merasa mungkin masih kurang Bu. Jadi bukan dalam apresiasi materi ya, tapi apalah bentuk yang disampaikan dari pihak dinas ke pihak teman-teman gitu. Karena selama ini adalah yang kita alami itu adalah cuman asas pemanfaatan. Jadi teman-teman itu kadang sudah ngasih foto bagus-bagus, sudah rela hunting foto ke sana kemari untuk sebuah mendokumentasikan sebuah event atau tempat yang bagus ya dari pemerintah masih oke, terima kasih gitu Bu. Jadi ini mungkin yang perlu disepakati bahwasanya di Semarang itu ada sebuah forum yang mungkin memang harus diakui untuk bahwasanya teman-teman ini bergerak, bukan bergerak untuk dirinya sendiri, tapi juga bergerak untuk kemajuan Kota Semarang, pariwisata Kota Semarang juga itu. Mungkin ini sebelum ke Mas Adam, ke Ibu In dulu ya Bu untuk tanggapannya dari teman-teman ini Bu ya. Karena kemarin kita terus terang kita yang terakhir itu teman-teman ngumpulin foto Bu sampai 11 buklet itu Bu ya. Cuman ya akhirnya ya cukup sampai di situ aja, jadi tidak ada kelanjutannya Bu. Jadi
teman-teman kemarin merasa kok gini gitu loh. Jadi mungkin ada apresiasi atau untuk teman-teman. Jadi biar tetap semangat Bu. Jadi kalau mau hunting foto lagi, mau buat foto lagi, oke gitu loh Bu. Itu yang kemarin dirasakan teman-teman. Tapi kita tetap semangat Bu, karena ini kota kita sendiri yang akan memajukan dan mempromosikan kota Semarang Bu. Monggo Bu In untuk tanggapannya Bu. Ya, terima kasih Pak Andi. Suara saya terdengar ya? Ya. Cukup jelas Bu. Oke, ya. Terima kasih Pak Andi. Di sini sudah hadir juga Pak Eko. Selamat malam, Pak Adam. Kemudian Pak Hakim. Salam kenal juga Pak Hakim. Ya, dan juga teman-teman yang lain di sini, teman-teman Forum Fotografi Semarang ya tadi. Ya, Bu. Ya. Juga di sini ada dari Pemkot, kayaknya ada Pak Pitoyo. Ya Pak Pitoyo. Kemudian dari Disbudpar saya juga tidak sendirian. Di sini ada Pak Samsul, Kabid Industri Pariwisata. Kemudian dari pemasaran juga hadir. Pertama saya ingin mengucapkan juga Pak Haryono, ya Kabid Pemasaran. Saya ingin mengucapkan juga selamat Hari Waisak tahun 2020 dan juga selamat menunaikan ibadah puasa. Ini ngobrolnya santai aja ya Bang Sandi ya? Santai Bu. Ya, santai aja Bu. Ya. Bu In ada Pak Trenggono juga Bu In. Oh iya, Pak Trenggono dari provinsi. Iya. Selamat malam Pak Trenggono. Pak Trenggono gimana aja sih? Iya, saya nggak ngira kalau ini acaranya itu hari Kamis malam. Saya tahunya hari Kamis malam itu Kamis hari kerja. Ternyata Kamisnya libur. Malam lagi biasa. Saya udah tidur ini tadi. Udah sempat ketiduran ini tadi. Ya karena ya. Makanya ini tapi untuk saya alarm ini jadi bangun lagi dan bisa menyapa bapak-bapak sama ibu-ibu sekalian yang ada di sini. Salam kenal. Semoga kita semua dalam keadaan sehat. Sehat itu baik sehat jasmani maupun yang lainnya, karena kita tahu pandemi COVID-19 ini sudah menyerang tidak hanya dari faktor kesehatan saja, tapi juga krisis sosial dan juga yang lebih penting krisis ekonomi ini Mas Hakim ya, Mas Andi ya. Ini yang mudah-mudahan kita semua masih diberikan kecukupan semuanya. Dan kita juga sama-sama berdoa semoga pandemi COVID ini segera berakhir, tidak hanya di Kota Semarang, tetapi di seluruh dunia. Karena Kota Semarang tidak akan bisa hidup kalau kota-kota lain yang ada di sekitar Kota Semarang, di seluruh Indonesia maupun di seluruh dunia masih juga terserang COVID. Kalau tadi saya mengikuti beberapa komentar dari Mas Andi, kemudian Pak Eko dan juga Pak Hakim, yang pertama saya tentu merasa agak malu ya, karena saya di Dinas Pariwisata sudah 1 tahun lebih, tahun 2019 awal ini, dan ini sudah pertemuan yang kesekian kalinya, tetapi saya baru bisa ikut sekarang ini Mas Andi. Ya. Dan dalam kondisi yang seperti ini lagi ya, tidak bisa ketemu secara langsung. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi persaudaraan kita dan juga hubungan itu menjadi awal, semoga ke depan kita bisa bertemu dalam acara yang lebih baik lagi, dalam situasi yang jauh lebih baik lagi, sehingga panjenengan bisa bertemu langsung dengan kami, dan bisa foto saya. Nah, harapannya seperti itu. Ya, jadi kalau orang bilang buku itu adalah jendela dunia, tetapi kalau saya mengatakan foto itu visualisasi dunia. Karena dengan foto itu tadi sudah banyak disampaikan dari teman-teman. Bagaimana kita bisa mempopulerkan sebuah kota, bahkan sebuah sesuatu yang tidak ada apa-apanya, itu menjadi ada apa-apanya. Itu bisa dengan fotografi. Bagaimana juga kita bisa mengangkat sebuah kawasan, negara, bahkan dunia, bahkan event. Jadi kadang seringkali acara yang kita adakan itu atau tempat yang ada itu sudah bagus, tetapi tanpa foto itu rasanya tidak akan lengkap. Karena tidak akan ada orang yang tahu. Bahkan kita berani mengeluarkan, wisatawan itu berani mengeluarkan uang banyak sekali hanya untuk sebuah foto. Itulah kehebatan sebuah fotografi. Dan saya apresiasi kepada teman-teman yang terus bergerak di bidang fotografi. Mudah-mudahan seperti itu terus ke depannya. Matur nuwun juga partisipasinya selama ini kepada Kota Semarang. Sudah diterbitkan sampai 11 buklet ya. Ya, Bu. 11 buklet tadi ya. Luar biasa sekali.
Saya pernah dikirimin kalau nggak salah, salah satu bookletnya cukup menarik juga. Mungkin ke depan memang kita harus membuat suatu konsep bagaimana sih pengembangan fotografi ini ke depan, khususnya untuk mengangkat kota Semarang, kota yang kita cintai ini bersama. Nah, kalau kita melihat sekarang ini pada saat pandemi COVID, maka kebiasaan dari masyarakat stay at home, kemudian di rumah ini ternyata menimbulkan suatu aktivitas atau kreativitas yang luar biasa. Kalau kita melihat di media sosial, bahkan orang yang tadinya tidak bisa apa-apa, sekarang sudah bisa bermain dengan fotografi, bermain dengan IT seperti yang kita lakukan pada saat ini, mau tidak mau, suka tidak suka, kita sekarang harus terbiasa untuk melakukan hal-hal yang berbau IT seperti ini. Kemudian juga tadi disampaikan konsep kita ke depannya. Kalau konsep sekarang, ini adalah masa tanggap darurat buat kami di sektor pariwisata, sehingga fokus kita adalah bagaimana ini segera berakhir. Kalau berbicara optimis, ada yang bilang Juni sudah bisa aktif, ada yang bilang September, ada yang bilang Desember, tetapi saya masih optimis bahwa kapanpun itu, ini pasti akan segera berakhir. Karena kebiasaan hidup masyarakat, kebiasaan hidup sehat dari masyarakat ini saya kira menjadi suatu habit yang bagus sekali. Tidak hanya untuk menanggulangi corona saja, COVID-19 ini saja ya, tetapi ternyata ini juga membawa dampak hidup yang lebih baik lagi. Jadi ternyata penyakit-penyakit yang kita harus menjaga kebersihan itu juga ikut berkurang karena kebiasaan atau pola hidup sehat ini. Seperti diare, kemudian yang lainnya itu juga menurun tingkatnya. Nah, kebiasaan ini, masyarakat ini pun juga sekarang ini mengarah ke sektor pariwisata, masyarakat lebih banyak di rumah, maka saya kira nanti pasca pandemi COVID ada beberapa hal yang yang kita cermati bersama, yaitu pastinya mereka tidak akan pergi jauh-jauh karena mereka sudah lama berada di rumah. Begitu ini pandemi COVID ini selesai, pasti akan lebih berhati-hati lagi, khususnya di dalam melakukan perjalanan atau wisata. Mereka akan memilih tempat-tempat yang bersih, ya, bersih dalam tanda kutip, sehingga kita akan mengedepankan itu aspek kebersihan, kemudian protokol kesehatan tetap akan kita jaga, sehingga bagaimana tempat-tempat atau suatu kegiatan itu tetap akan dilengkapi dengan atau lebih fokus lagi kepada sektor kesehatan. Misalkan toilet yang bersih, penyediaan tempat untuk cuci tangan lengkap dengan sabunnya, hal-hal seperti itu yang selama ini mungkin tidak pernah atau kurang terfikirkan bagi kita semuanya. Kemudian bepergian jauh itu saya rasa juga mungkin belum akan terpikirkan, sehingga mungkin kita lebih fokus kepada wisata domestik. Nah, ini keuntungan juga buat Kota Semarang. Kota Semarang sekarang sudah mempunyai tempat-tempat yang cukup menarik. Bapak Ibu pasti lebih tahu tempat-tempat mana saja itu. Saya justru banyak dapat info dari panjenengan semua ini. Dan kalau berbicara mengenai tempat yang bersih, tempat yang sehat, ini juga mendukung Kota Semarang yang kemarin Januari baru saja memperoleh penghargaan ASEAN Clean Tourism Award. Jadi kita, Kota Semarang, alhamdulillah mendapatkan penghargaan Kota Wisata Terbersih Standar ASEAN tahun 2020 sampai dengan 2022. Nah, bagaimana kita mempertahankan ini, khususnya dikaitkan dengan pandemi COVID. Ini adalah suatu bentuk, salah satu strategi promosi yang bagus sekali, dan bagaimana kita mempertahankan. Termasuk tadi disinggung juga tentang penyiapan destinasi-destinasi atau tempat-tempat di Kota Semarang serta event-event yang ke depan akan dilakukan. Sebetulnya di tahun 2020 ini ada 72 kegiatan atau event minimal yang akan kita selenggarakan. Tetapi karena ada pandemi COVID ini, sehingga beberapa memang tidak bisa kita lakukan. Termasuk kemarin Dukderan pun tidak bisa kita selenggarakan menjelang puasa ya. Nah, tetapi tidak dan juga tempat-tempat wisata saat ini memang kita tutup. Khususnya Kota Semarang sekarang ada pembatasan kegiatan masyarakat, sehingga tempat wisata, hiburan itu kita tutup, tetapi tidak sampai di situ saja. Jadi di dalam rangka penutupan ini, kami tetap menjaga kebersihan dan juga bagaimana kita mempersiapkan nantinya setelah pandemi COVID ini berakhir. Beberapa tempat itu sudah kami persiapkan, khususnya menyambut nanti supaya nanti ada gebrakan baru, mungkin sama yang dilakukan oleh Mas Adam itu di
mana di salah satu destinasi wisata juga ya. Itu pun seperti itu. Jadi kami pun di Kota Semarang juga sama. Seperti Kota Lama. Kota Lama ini tetap kita jaga kebersihannya, meskipun dengan anggaran yang sangat terbatas, karena memang kita fokus kepada penanganan COVID, sehingga anggaran berkurang sampai setiap sore, itu teman-teman dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata bersama-sama untuk melakukan kebersihan di Kota Lama. Jadi kalau kita mungkin tahu beberapa di media sosial, kita semua ikut membersihkan, kita semua ikut nyapu, menyiram tanaman di sana, karena kita semua sayang dengan Kota Semarang. Selain Kota Lama, tempat-tempat yang lain pun kita persiapkan dengan baik, contohnya beberapa tempat wisata yang dimiliki oleh pemerintah Kota Semarang, itu seperti Taman Lele, kemudian Tinjo Moyo, dan Gua Kreo. Nantinya pada saat pandemi COVID ini berakhir, akan ada wahana-wahana baru yang kita munculkan, dan tentunya kita sesuaikan dengan kebiasaan masyarakat. Yang pertama adalah sehat, bersih, dan yang kedua adalah karena ini masyarakat lebih lama di rumah ini, maka mereka terbiasa dengan IT, mereka terbiasa dengan media sosial, mereka biasa memanfaatkan hal-hal dengan menggunakan gadgetnya, sehingga kami pun di sini akan monggo peluang-peluang ini dimanfaatkan oleh para pengelola pariwisata untuk bagaimana sih melakukan promosi, bagaimana melakukan branding melalui hal-hal yang disukai oleh masyarakat. Kemudian usulan dari teman-teman bagaimana partisipasi pemerintah kepada teman-teman fotografi Semarang, saya kira ini baik sekali ya, bagus sekali diusulkan. Setiap kegiatan yang kami selenggarakan memang peran fotografi ini sangat dominan sekali dan sangat membantu buat kami. Mungkin ke depan memang harus ada akses khusus ya. Akses khusus atau tempat khusus ini untuk fotografi, contohnya di dalam suatu kegiatan, kami contohkan saja Semarang Night Carnival ya. Itu memang sangat terbatas karena animonya luar biasa, sedangkan tempatnya space-nya sangat kecil, sehingga mungkin harus ada akses khusus ini nanti untuk teman-teman fotografi supaya bisa mengambil atau membuat angel yang lebih baik, dan juga nantinya bekerja sama dengan pemerintah Kota Semarang ini untuk dapat mempublikasikan serta meningkatkan dari foto itu sendiri. Saya kira itu Pak dari kami. Pada kesempatan kali ini memang tidak banyak yang ingin kami sampaikan, tetapi saya justru ingin banyak mendengar ini karena ini kesempatan pertama buat saya bergabung dengan teman-teman dari fotografi Semarang, sehingga saya ingin mendengar apa sih yang panjenengan harapkan dan apa sebetulnya yang selama ini menjadi hambatan atau yang diharapkan dari pemerintah Kota Semarang. Saya kira itu. Sekali lagi saya terima kasih atas partisipasinya kepada pemerintah Kota Semarang khususnya untuk memajukan sektor pariwisata. Tetap semangat, tetap sehat, dan stay strong. Terima kasih. Terima kasih Bu In untuk tanggapannya. Ya, kita memang teman-teman dari Forum Fotografi Semarang ini memang pengen banget ya Bu punya kegiatan yang mungkin sifatnya untuk Kota Semarang Bu. Jadi kemarin sih punya buat ide untuk membuat kayak kegiatan yang berskala besar. Cuman waktu udah buat susu ternyata ada pandemi ini, makanya ini agak mundur. Kita rencana ada namanya Semarang Foto Festival Bu. Kemarin sebetulnya mau kita di bulan April, ternyata kondisinya nggak bisa memungkinkan, makanya mungkin kita mundur nanti kalau udah setelah Agustus atau entah kapan, tapi yang jelas sudah dijadwalkan Bu. Jadi teman-teman itu sebetulnya pengen ada sebuah kegiatan yang mungkin disponsori oleh dari komite atau dari dinas yang menaungi kegiatan teman-teman fotografi itu Bu. Jadi kalau di luar kota itu banyak kegiatan-kegiatan fotografi yang memang skala besar yang eksposurnya sungguh bagus sekali untuk promosi kota itu sendiri Bu. Nah, di Semarang ini belum ada Bu. Sementara kita itu merintis dari diri kita sendiri, mati kita swadaya sendiri gitu Bu. Kecil-kecil terus kita jadiin satu ya. Kayak pameran-pameran foto itu belum skala besar menurut saya, karena memang boleh dibilang kita biaya sendiri terus dari iuran teman-teman. Jadi kalau kita mau ngomong tentang eksposur yang besar memang kurang sih Bu.
Nah, itu mungkin nanti ada dapat difasilitasi dari pihak komite atau dari pihak itu. Dan untuk hal tentang fotografi dan pariwisata ini mungkin yang tepat ngomong adalah Mas Adam ya. Mas Adam kemarin sudah menyiapkan untuk presentasinya. Mas Adam, monggo. Ya, oke, Mas Andi, matur suwun, terima kasih semua. Ini, sebentar. Share screen-nya Mas Andi bisa dibukakan di saya apa enggak? Atau Mas Andi yang bukakan? Jadi Mas Adam bisa? Aku ini kebetulan disable, jadi screen sharing-nya nggak bisa. Atau dari Mas Andi nggak apa-apa? Bentar, tak masukin jadi host ya. Ya. Oke. Udah? Bisa. Wait. Okay. Yes. Foto, ya. Ini. Jadi di sini banyak teman-teman fotografer nih, Ibu, udah masuk beberapa ketua komunitas dan teman-teman fotografi. Mungkin nanti teman-teman yang mau bertanya atau mau memberikan usulan atau pendapat boleh langsung chat atau raise hand. Nanti saya buka untuk mic-nya, open mic, nanti saya open mic nanti biar teman-teman sampaikan langsung aja. Ya, jadi nanti bisa lambaikan tangan. Gitu ya Mas Adam. Jadi yes. Lagi ya. Biar komunikasinya lebih enak. Bisa ya ini ya. Oke. Kelihatan nggak? Kelihatan. Kuning. Gede ke sidik. Belum besar ya? Apa? Mas kecil. Besar. Kecil banget. Kecil atau saya ganti di plus. Zoom. Full screen F5. Sorry, aku pakai HP soalnya. Oh iya. Oh, HP-nya dibuat landscape. Oh, HP-nya dibikin landscape ya? Oke. Wait. Muncul? Ya, muncul. Ya, gede. Sip. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera buat rekan-rekan semua. Sebelumnya, izinkan saya menyapa ini. Saya lihat di sini Bu Iin, ada Pak Bitoyo juga, ada Pak Trenggono juga, ada Pak Haryono juga. Ada rekan-rekan yang sekarang bergerak di destinasi juga, Pak Samsul di Bonbin. Apa kabar Bonbin, Pak? Ada Pak Sis di Kampung Jawi juga, Pak Sumarno Jamalasari juga, Desa Wisata. Apa kabar semua? Semoga sehat. Kalau teman-teman yang lain mungkin pengelola destinasi belum bisa saya sebutkan satu persatu mungkin. Jadi ini ada beberapa materi, ada sekitar 13 slide yang bakal saya sampaikan ke teman-teman. Mungkin saya cepat saja. Dari 13 slide ini ada dua halaman yang itu bukan foto saya, jadi saya langsung bilang aja ini ke teman-teman. Satu halaman di riset itu karena memang riset itu adalah saya menggunakan foto dari yang tersedia di internet, di Google, ya, seperti itu. Foto yang lain kebetulan terkait dengan sampel destinasi dan demografi riset dari iklan diesel dan iklan destinasi di Spanyol, yaitu balap sapi. Jadi saat ini memang saya berprofesi sebagai marketing and communication, part-time photographer, bertugas keseharian di klinik desain. Kebetulan memang sudah mulai 2016 kemarin, 2015 sebenarnya, 2016 full, saya diminta tolong oleh PT PRPB Jateng
lewat Bu Tita tapi nggak bisa join mungkin malam ini ya seperti itu Bu Tita di RPP untuk membantu mengangkat kembali merebrand destinasi yang ada di tengah kota Semarang tapi sudah lama sekali istilahnya decay, menurun performingnya gitu seperti itu. Jadi apa yang kami lakukan di sana, saya dan tim adalah memang pertama kali sangat menggunakan materi-materi yang terkait dengan fotografi untuk menjual destinasi di sana. Jujur sih memang salah satu hal yang pertama memang kita angkat itu susah ketika secara brand, secara produk destinasi itu memang tidak memiliki sesuatu hal yang cukup kuat untuk dijual tentang kebaruan yang dia miliki. Jadi ketika 2015 kami masuk, 2016 kami masuk mulai kayak seperti itu, praktis tidak banyak kegiatan ataupun tidak ada penambahan fasilitas yang cukup besar yang diadakan di sana. Jadi PT PRBG itu memiliki aset 43 hektar, sekitar 22 hektaran itu adalah di Grand Mairo Koco. Jadi separuhnya itu kalau misalnya teman-teman bandara itu ya masuknya lewat yang terkenal itu kulinernya Mbak Ana itu, Mahut Mbak Ana itu ke kiri itu. Kalau yang teman-teman bukan Semarang itu landing di Semarang, keluar dari bandara, nginjak gas sebentar 5 menit, belok kiri, udah masuk Grand Mairo Koco itu hampir setengah wilayahnya itu Grand Mairo Koco, setengah wilayah adalah wilayahnya Jateng Fair. Praktis memang susah saat itu karena memang belum ada penambahan fasilitas yang ditinggalkan bertahun-tahun sebelumnya, yaitu karena ini Grand Mairo Koco itu adalah destinasi terkait dengan 35 anjungan kota kabupaten Jawa Tengah, di mana hampir 35 anjungan kota kabupaten itu ketika kami masuk sama sekali belum ada sentuhan pembangunan sama sekali, bahkan ada salah satu anjungan di sana yang rusak seperti itu. Nah itu sangat riskan ya ketika ini kita harus menjual apa nih seperti itu. Disitulah ketika akhirnya fotografi bisa menjelaskan istilahnya sebenarnya potensi-potensi apa yang masih ada di sana, dan itu kita ulik dan itu kita jadikan bahan amunisi untuk kita sampaikan kepada publik. Saat itu memang Instagram sudah sekitarnya 2-3 tahun mulai launching, mulai ada, dan itu mulai hits. Kami melihat bahwa potensi-potensi yang ada itu memang sosial media sebagai tools yang kuat untuk kita ambil sebagai pilihan supaya ini nanti kita benamkan ke customer kita yang targetnya adalah milenial, anak muda seperti itu. Ada hal-hal yang saya sampaikan dulu kepada teman-teman di sini. Oke. Memang pada awal memang ini yang saya sampaikan tadi, foto-foto yang di kompetitor ini memang bukan foto kami kayak seperti itu. Itu adalah pasar yang ada di Semarang dan peri-peri di luar kota Semarang. Di sini ada beberapa segmen destinasi di kota Semarang dan Kabupaten Kota Semarang yang merupakan tempat yang cukup ngehits juga, banyak dikunjungi oleh wisatawan, banyak dikunjungi oleh anak muda, dan itu memang segmennya cukup luar biasa untuk menarik wisatawan, bahkan tidak hanya dari Semarang, bahkan sampai dari luar Semarang. Jujur memang pada awal itu kita membaca pasar bahwa kompetitornya di kita itu memang banyak banget kayak gitu. Tapi saat itu memang kita ngelihat bahwa hampir sebagian besar itu memang karena memang Grand Mairo Koco itu adalah aset miliknya pemerintah Provinsi Jateng. Satu-satunya tinggalan yang menjadi framing masih utuh di sana ada itu adalah framing tentang kultur dan arsitektur, dan arsitekturnya adalah arsitektur tradisional bangunan anjungan kabupaten kota tadi ya, kayak itu seperti itu. Dan anjungan kabupaten kota itu memang istilahnya bangunan yang tidak ecek-ecek, tidak remeh kayak itu seperti itu, karena memang dibangun di eranya Pak Harto dulu. Beberapa bangunan masih luar biasa kuat, meninggalkan interior yang masih bagus.
seperti itu. Nah ini yang akhirnya kita ngelihat bahwa uh, uh, apa pelanggan kita ini memang cukup kompleks, dan ini memang yang pasti itu apa yang harus kita sampaikan, karena dengan framing kita ini adalah kita harus ke anak muda, kita harus edukasi tentang edukasi tentang tentang kultur tadi seperti itu. Memang di klien kami itu akhirnya framing yang muncul itu adalah dari kacamata tim yang menggunakan fotografi sebagai salah satu tools untuk menjual itu adalah yang pertama itu adalah kultur ya kayak seperti itu. Terus heritage karena usianya sudah rata-rata 25 tahun ke atas kayak seperti itu. Oh ya, PRPP dibangun tahun 95 itu 1995. Grand Marriott diresmikan tahun 95 itu seperti itu. 25 tahun sudah mungkin sebentar lagi masuk benda cagar budaya kayak seperti itu. Di beberapa anjungan cukup luar biasa warisan arsitekturnya kayak seperti itu. Dan yang ketiga itu kultur, terus heritage, terus yang ketiga itu nature, karena memang di tempat klien kami itu memiliki hutan bakau yang tidak sengaja tumbuh dan akhirnya sengaja ditanam tapi tumbuh dan akhirnya memang tidak kita bayangkan akhirnya sebesar itu wilayahnya dan luasnya seperti itu. Ada mungkin sekitar 2-3 hektar lah, 2-3 hektar seperti itu. Kebetulan wilayah hutan mangrove ini langsung berbatasan dengan Sungai Siangker. Sungai Siangker ini membatasi wilayah PT PRTP pemerintah Provinsi Jateng dengan Angkasa Pura. Saya itu langsung menuju ke Laut Lepas. Sebelum Laut Lepas ada wilayah sedikit PT Ibu ya seperti itu Laut Lepas. Jadi memang wilayah ini PT PRTP Grand Marriott wilayah klien kami ini ada di coastal di wilayah pinggiran pantai gitu seperti itu, dan habitat nature-nya itu sungguh luar biasa. Ini ya akhirnya secara kami melihat riset sederhana itu seperti itu. Kalau misalkan teman-teman di riset nanti mungkin slide yang etnografi ini ada beberapa slide juga yang nanti saya share ke grup seperti itu. Ada beberapa teknik seperti itu untuk riset. Untuk buat teman-teman fotografer, memang riset secara foto ini sangat membantu kita untuk menebak kira-kira ini sebenarnya klien ini secara demografi cocoknya ada di mana, secara SES strata ekonomi sosial ada di mana kayak seperti itu. Ke depan seperti apa kayak seperti itu. Foto etnografi atau visual antropologi. Ada dua perbedaan nyata. Kalau foto etnografi itu memang sebenarnya yang kita lakukan di Instagram, yang kita lakukan di Facebook, yang kita lakukan di Twitter, kita share sesuatu tentang foto itu sebenarnya adalah foto etnografi yang mungkin adalah signage dari kita. Kalau visual antropologi adalah cenderung mengundang fotografer profesional, mungkin mengundang Mas Andi supaya datang ke Rusia untuk memoto lapangan merah kayak seperti itu. Nah itu adalah visual antropologi. Jadi orang yang benar-benar profesional memoto lokasi di sana, terus melihat dari kacamata orang luar tentang destinasi. Gitu. Kalau foto etnografi tadi adalah apa yang kita buat sendiri. Katakanlah mungkin kita sebagai seorang performer, sebagai seorang musikus kayak itu seperti itu ya. Apa yang kita foto, apa yang kita share tentang mungkin kita suka menggunakan parfum apa, kita suka memelihara hewan apa, kita suka minum apa, suka nongkrong di mana. Itu adalah yang kita lihat sebenarnya ini adalah klien, sebenarnya orang ini adalah seperti apa. Itu betul ya. Karena memang yang langkah ketiga ini riset sederhana ini untuk mengkurasi foto yang tepat nanti kira-kira seperti apa itu memang sangat kuat kayak itu seperti itu. Nah, apa yang membuat beda ini memang foto ini di Lombok Timur ya, pemain gendang belek ya seperti itu. Pemain gendang belek ini Lombok ini luar biasa. Saya bicara mungkin adalah Pulau Lombok ya. Mungkin Lombok Barat sih mungkin sudah kita kenal, Lombok Barat Tengah. Tapi Timur Utara ini sebenarnya heart of kebudayaan ada di sana, dan itu sangat tidak tersampaikan secara kuat ke dunia bahwa ada potensi itu yang tidak keluar kan. Fotografi punya peran besar untuk mengulik dan
mengeluarkan potensi-potensi yang ada itu di sana. Gitu. Uh, ini adalah beberapa hasil foto foto ketika kami mulai menggarap beberapa klien yang terkait dengan destination, jadi seperti itu di Lombok Timur, terus berbarengan dengan teman-teman terkait dengan gerakan Murakabi Movement, terus itu destinasi di Border Air Hitam di Kalimantan. Terus itu ada satu lagi, itu adalah destinasi miliknya pemerintah provinsi Batang, tapi BUMD ya, di pemerintah provinsi Batang seperti itu. Destinasinya sama juga destinasi alam, gitu, seperti itu. Yang bawah itu desa wisata di Magelang. Karena memang jujur kalau di teori urban arsitektur ya, seperti itu ada kalau nggak salah dulu dikemukakan oleh Hamid Sirwani, itu ada distrik, landmark, itu ada path, ada distrik, ada landmark, ada node, ada activity support, jadi seperti itu. Nah, memang kalau misalkan kita bilang destinasi dan kaitannya sama fotografi, memang manusia yang ada di sana sebagai pengisi konten, pengisi tempat, pengisi unsur seni budaya di sana, dan tempat dan place-nya itu memang kunci ketika foto-foto itu menjadi lebih luar biasa, lebih mengena, lebih lebih dapat dilihat orang sebagai bahwa foto ini tidak ada di tempat lain karena ini. Ya, sebagai contoh ini mungkin yang dilihat di slide ini, orang yang sedang duduk-duduk di pinggir danau, kayak itu, seperti itu, di pinggir border kayak itu, tapi di situ kelihatan aktivitasnya sedang main motorboat, remote boat, gitu, seperti itu. Itu kita pasti melihat bahwa ini berarti bukan di danau BSD, karena di BSD tidak ada permainan remote boat, atau mungkin ini tidak ada di polder Tawang kayak gitu, seperti, karena di sini tidak ada. Tapi orang bertanya, sebenarnya di mana sih? Contoh yang lain mungkin ketika kita duduk-duduk di foto memperlihatkan gastronomi kuliner, keunggulan kulinernya di tempat itu, tapi kulinernya itu terlihat bahwa situ bukan kuliner yang biasa kita makan. Itu pasti kita bakal bertanya, sebenarnya ini kuliner ini dari mana, seperti itu. Nah, itu yang menunjukkan bahwa aktivitas warga, aktivitas people-nya itu menunjukkan tempat ini ada. Contoh yang lain di sini adalah ketika kita melihat mungkin sampel yang orang bermain skateboard ini, skateboard jadi seperti itu. Skateboard dimanapun ada, tapi ketika ngeliatin di belakangnya ada semacam kayak kolam retensi ini ya kita bakal ngerti bahwa ini adalah tempatnya beda, seperti itu. Contoh yang lain mungkin secara sederhana kaitannya sama fotografi dan kaitannya sama jualan juga, foto brand, ada manusia, ada fashion show di situ, ada kelihatan brand yang tertera di sana, Murakabi, ada art job, jadi seperti itu. Orang bang lihat bahwa ini ada fashion show, ketika fashion show-nya itu ada di kegiatan ini. Ini sangat menjual kayak gitu. Art job kemarin. Oke, next. Ya, saya mengambil contoh aja, tidak di provinsi kita tapi di tetangga sebelah, di Jogja kayak itu, di provinsi kayak itu, seperti itu. Memang pemilihan terhadap pemilihan terhadap foto tadi salah satunya memang penting untuk menentukan ini sebenarnya destinasi ini nanti bakal kelihatan secara segmen ada di mana. Apakah ini dari tukang becak sampai presiden bisa datang, ataupun hanya mungkin dikunjungi keluarga saja atau dikunjungi oleh anak kecil saja, nah itu bakal kelihatan seperti itu. Ini yang akhirnya menentukan nanti kira-kira sebenarnya destinasi ini ada potensi wisata ini kira-kira ada di segmen mana, harganya ada di mana, dijangkau oleh siapa. Sebagai contoh ini seperti itu, aktivitas yang foto kegiatan yang sedang berlangsung di sana yang dilaksanakan oleh IO kayak gitu, seperti itu, ataupun mungkin foto-foto yang ataupun kegiatan-kegiatan dilakukan sendiri oleh
oleh pemilik destinasi sedang merenovasi, sedang membangun, sedang mengerjakan sesuatu, atau sedang mengadakan catering, kayak itu seperti itu. Kegiatan kita itu bagus, unik apabila itu difoto secara bagus dan secara tepat. Kayak seperti itu. Proses konstruksi apakah itu sesuatu yang jelek? Dengan papalatak berbagai macam kerumitan yang ada di sana, kerumitan ketika loading barang, ketika menurunkan barang, material datang rusak kayak itu seperti itu. Ketika tukang-tukang sedang mengerjakan sesuatu, apakah itu sesuatu yang jelek untuk destinasi? Kalau kita mengambil pendekatan yang baik terhadap situasi yang ada, itu bisa menjadi nilai jualan yang luar biasa untuk kita jual sebagai sarana promosi destinasi kita. Ketika kemarin 2 tahun berturut-turut Kota Lama kita menunggu pembangunan, saya kurang tahu 2 tahun atau berapa 3 tahun. Kota Lama 2 tahun itu dibangun kayak itu seperti itu. Apakah Kota Lama selama dibangun itu tidak punya potensi untuk dijual kayak itu seperti itu? Saya bilang sangat mungkin. Bahkan mungkin saya sempat share itu ada foto ketika jalan Kota Lama sedang dibangun, di paving kayak itu seperti itu. Di situ ada foto bagus kayak itu seperti itu. Kebetulan warga sedang menjemur bayinya di luar kayak seperti itu. Nah itu ada berbagai macam kegiatan yang sebenarnya itu amburadulnya itu sangat bagus kayak itu seperti itu. Sebagai contoh yang di sebelah kiri kayak gitu. Oh ya, monggo silakan yang mau bertanya kayak gitu, mau raise hand silakan. Open mic-nya mau dibuka sama Mas Andi langsung ya. Sebagai contoh ini yang di sebelah kiri ini proses konstruksi untuk mengerjakan kolam ikan ya, seperti itu. Di situ kelihatan warga pengunjung yang datang. Apakah ini jelek? Seperti itu. Kalau ini difoto secara bagus pasti bakal beda hasilnya seperti yang ada di sebelah kanan. Yang di sebelah kanan itu kelihatan itu ada semacam kayak hieroglif bentuk kucing kayak itu, terus di sebelah di sudut kanan bawahnya ada keluarga sedang duduk. Ini sebenarnya posisi yang Bapak letak itu ada di sebelah kiri bapak-bapak yang duduk sama anaknya bertopi biru seperti di situ. Tengok ke kiri, kalau foto wide mundur lagi, ambiar foto ini bakal rusak. Tapi ketika kita mengambil foto bagian ini saja, ini unsur kacau balaunya ini nggak kelihatan. Unsur kacau balau ini kalau misalnya kita upload dan kita berikan story yang bagus, bakal ceritanya mungkin bakal beda. Nanti saya berikan contoh dua foto yang dia memiliki sudut pengambilan yang sedikit berbeda, tapi diberikan narasi yang beda. Impact-nya sangat luar biasa buat netizen. Impact-nya sangat berbeda banget kayak seperti itu. Ya. Dan ada satu hal lagi yang ini sangat unik, sangat kami sukai di tim kami ketika kita sering mendengar nama asosiasi fotografi, asosiasi desain komunikasi visual, asosiasi market, asosiasi. Ada istilah disosiasi. Disosiasi itu adalah menggabungkan dua hal yang sebelumnya belum terkoneksi, belum terhubungkan, belum tersambungkan, sehingga ketika disambungkan punya sesuatu yang berbeda kayak gitu seperti itu. Yang kita maksud di sini adalah apa? Ketika disosiasi itu sebagai contoh orang bermain gambar kanan, orang bermain gasing yang ada di gasing yang ada di Lombok itu kebetulan bentuknya unik khas ketika itu dimainkan tidak di tempat yang biasanya tapi dimainkan yang terkait sama destinasi yaitu di wilayah gunung ini. Ini kebetulan wilayah di Sembalun. Di Sembalun itu ya kayak semacam Diengnya kita, kayak semacam Bromonya Jawa Timur ya, gitu, seperti itu. Tapi di sana di Gunung Rinjani, ini bakal tidak dimiliki oleh foto manapun ketika permainan gasing ini ada. Nah ini yang bakal beda kayak seperti itu ya. Contoh yang lain misalkan ini adalah yoga kayak gitu. Yoga kita biasa lihatlah ketika yoga kayak itu di lapangan terbuka, di open space kayak itu seperti itu. Ketika ini terkait dengan ini foto tourism kayak itu seperti itu. Ketika ini difoto dan itu memperlihatkan tempat kayak itu, seperti itu, nilai jualnya bakal beda. Nah, ini yang cerita tadi seperti itu. Kita bisa memfoto bagus, tapi kaitannya dengan narasi bakal beda, yaitu seperti itu. Jujur karena memang ya ini local customer itu sebagai contoh saya kasih contoh aja seperti itu.
nama-nama di sini hanya sampel aja kayak gitu. Kalau misalkan fotografi kita terkait dengan mungkin salah satu destinasi wisata, mungkin kolam pemancingan kayak itu, seperti itu. Apakah kolam pemancingan ini cocok buat ibu rumah tangga kayak gitu? Mungkin kolam pemancingan sangat disukai oleh bapak-bapak, oleh pria kayak itu, seperti itu. Beda dengan mungkin ibu rumah tangga kan di sana kayak gitu. Makanya ketika kita mengambil foto suatu lokasi, kaitannya sama nanti kita memarketkan foto tersebut, ketemu dengan customer ini memang penting dalam arti kita bakal harusnya ngerti ini kira-kira mau kita jual kemana kayak gitu. Ya jujur memang karena kita sekarang sangat dimudahkan oleh adanya smartphone, dimudahkan oleh adanya sosial media, ketika kita sangat terbantu untuk mempublikasikan apa yang kita rasakan, apa yang kita lihat, apa yang kita alami. Experience itu sangat luar biasa kayak seperti itu. Ya akhirnya seperti iklan digital ini, jadi ketangkap polisi malah justru selfie gitu, seperti itu. Dan ini ya memang nyata nyata di tempat kita kayak gitu, seperti itu. Sebagai contoh, di tempat kami orang yang sedang mungkin asik bermain di trekking mangrove, tiba-tiba senggolan sama temennya, terjatuh terus kejeblos di tambak kayak itu, seperti itu. Malah foto, malah video seperti itu, sesuatu yang kok malah aneh ya seperti itu. Nah itu yang sesuatu yang sangat unik dengan peta yang berubah ya kayak seperti itu. Contohnya itu adalah foto seperti ini. Mas Adam, maaf, Mas Adam. Ya. Ada yang mau nanya, boleh langsung apa nunggu habis? Dari Mas Dudi Sidoarjo. Oke, monggo, nggak apa aja. Nggak apa ya, ini tak buka. Nggak apa. Ya. Boleh. Iya. Ini Mas Dodi ini adalah admin di sama seperti kita, Fotografi from Home, tapi dia dari Jawa Timur. Jawa Timur. Halo. Ya, Jawa Timur. Selamat malam Mas Adam, Mas Andi. Ya, Mas. Thank you. Malam Bu Iin, Pak Ferry dan Pak Imam. Saya mau nanya Mas Adam nih. Kebetulan ini kan habitat fotografer ini background ilmu pengetahuannya kan macam-macam ya. Yang saya penasaran dari paparan panjenengan ini kan jujur sangat menarik. Cuman saya pengen tahu dari Mas Adam sendiri kira-kira tips atau kiat bagaimana untuk kita fotografer yang mempunyai background bermacam-macam ini bisa memahami supply and demand yang dibutuhkan oleh pasar. Permasalahannya kita ini startnya juga kadang yang ada yang senior, ada yang junior, kemudian juga kadangkala baru beli kamera sekarang, kemudian besok minggu depan udah nyari duit. Artinya di sini ada satu istilahnya handicap bagi sebagian kalangan fotografer untuk memahami mengenai supply and demand. Nah, untuk konteks yang ini kira-kira ada resep gimana Mas Adam untuk bisa kami pakai? Segitu saja mungkin, Mas. Matur nuwun. Terima kasih Mas Dodi. Terima kasih Jawa Timur sudah join. Oke, tak jawab nanti apa gimana Mas? Nah, monggo kalau mau nanti apa sekalian sekarang nggak apa-apa, monggo. Sekalian nggak apa ya, sekalian aja nggak apa-apa ya. Ini kaitannya mungkin sama slide selanjutnya, yaitu seperti itu. Mungkin pertanyaannya, ketika pertanyaan tidak pas, mungkin jawabannya bakal membingungkan. Jadi mungkin pertanyaannya saya simpelkan aja. Mungkin pertanyaan, karena memang jujur kita di fotografi itu tidak semua berprofesi sebagai fotografer, sebagai profesi utama dia. Profesi utama dia mungkin sebagai karyawan PLN. Di sini ada masih, atau mungkin seorang pebisnis seperti Mas Andi, yaitu seperti itu, pebisnis properti seperti Mas Andi, ataupun mungkin pengusaha kontraktor, tapi dia hobi gitu, seperti itu. Nah, ini buat teman-teman kayak itu seperti itu, yang kaitannya sama mereka yang sebenarnya hanya hobi saja kayak itu seperti itu, apakah foto-foto tersebut saya juga harus terkait sama supply and demand tadi? Kita nggak ada kewajiban untuk, tidak ada kewajiban itu, karena memang itu memang bukan wilayah kita untuk mempublikasikan
mempublikasikan, menyampaikan, nge-share ke foto yang kita sukai, yaitu seperti itu. Itu kan kita istilahnya itu adalah hak dan otoritas kita untuk mempublikasikan apa yang kita foto, yaitu seperti itu. Nah, kaitannya sama ini adalah memang nanti ada slide namanya fotografer kurator. Yang fotografer kurator ini adalah mereka yang menjadi istilahnya institusi ataupun mungkin lembaga ataupun mungkin komunitas ataupun kelompok kayak gitu yang diberi tugas untuk memilih dan memilah, kemudian memperbaiki, terus kemudian menerbitkan foto-foto yang dari semua orang yang tayangkan, kayak seperti itu. Jadi ketika ada permintaan, katakanlah mungkin bertanya kapan sebenarnya jalan yang sekarang diperbaiki depan TMZ itu beranjakan seperti itu belum kelar seperti itu, kapan jalan itu jadi sih, kayak seperti itu. Kita bisa aja jika memiliki tim ataupun mungkin fotografer yang ditunjuk menjadi kurator itu seperti itu, foto yang tepat bakal menceritakan bahwa ini sebenarnya proses pembangunan berjalan berapa persen, dan ini bisa dilihat secara baik, yaitu secara baik dalam arti itu orang oh ini sedang on progress, oh ini kira-kira nanti ketika 2 minggu setelah Lebaran saya bisa datang, oh kira-kira bulan setelah Lebaran mungkin saya belum bisa datang ke sana, kayak seperti itu. Nah itu yang fungsinya ketika dunia menanyakan itu ada teman-teman yang secara tim ditunjuk, yaitu siapa yang menunjuk mereka, kayak seperti itu. Saya rasa siapapun yang menjadi stakeholder berkepentingan untuk memasarkan destinasinya itulah yang nanti bakal menunjuk mereka. Sebagai contoh mungkin Semarang Night Carnival. Semarang Night Carnival stakeholdernya siapa sih? Stakeholdernya sebenarnya adalah pemerintah kota dan anggota peserta karnaval, terus dan keluarga karnaval, terus pemain-pemain biasanya dan juga warga kota Semarang. Itu yang mereka tanya, pasti tanya kira-kira kostumnya apa saja, kayak itu seperti itu. Ketika pertanyaan itu terjadi, foto yang tepat ketika tema-tema, katakanlah mungkin tema tentang berkok ataupun tema tentang tahun ini kayaknya sih destinasi dan super destinasi ya, Borobudur, kayak itu seperti itu. Destinasi Borobudur, kayak itu seperti itu. Foto yang tepat bakal menceritakan kostum tema ini kepada orang yang bakal bertanya itu, dan itu bisa dilakukan oleh mereka-mereka yang ya istilahnya bisa fotografer profesional, bisa fotografer non profesional, tapi memang dia secara kapabilitas punya kemampuan tersebut. Nah itu yang bakal membantu stakeholder tadi menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang terjadi di publik, yaitu seperti itu. Gitu Mas, nanti dilanjutkan lagi. Monggo kalau misalkan ada bertanya lagi, seperti itu. Kalau ada yang mau bertanya boleh present atau nanti saya open mic ya. Siap. Sebagai contoh ini disosiasi ya. Disosiasi ini adalah menggabungkan dua kegiatan yang belum ada sebelumnya. Sampai saat ini jauh ini di Indonesia Festival Water Lantern Festival yang ada dan konsisten jalan hanya di Jawa Tengah, di Semarang, di Grand Mairo Koco, seperti itu. Memang kita jujur tidak memiliki budaya untuk melarung lampion. Di Jawa, di luar Jawa, budaya kita tidak memiliki budaya untuk melarung suatu. Bayangkan kalau misalnya kita punya harapan atau kita atau membuang sial, gitu, seperti itu. Biasanya kan kita hanya membuang itu di sungai, membuang itu di laut, gitu, seperti itu. Tapi melarung lampion ini bukan budaya kita. Tapi ketika ini kita lihat, dan ini ada potensinya itu apa sih? Tambak digabungkan dengan lampion, diiringi dengan ambience suasana. Kalau teman-teman dari Genbi itu bilang saujana ya kan, seperti itu. Ada Mas Vega di sini, saujana kan, seperti itu, saujanya yang bagus kan, seperti itu bakal jadi amunisi yang bagus buat jualan tentang destinasi ya, seperti itu. Foto-foto seperti ini tidak dimiliki oleh destinasi lain manapun di dunia, karena lampion ini hanya ada di sini dan tempatnya kelihatan. Oh, ada mangrove-nya. Oh,
bentuknya seperti ini. Oh, tampilnya ada hiasan-hiasan menggunakan motif-motif ornamen ragam hias Jawa, kayak batik, ya seperti itu. Itu yang bakal membedakan lampion ini dengan lampion yang ada di Thailand, yang ada di Maroko, kayak seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nah, ini yang tadi saya sampaikan, fotografer kurator ya, itu seperti itu. Jadi kaitannya sama fotografi itu memang di Semarang pun itu sebenarnya banyak sekali teman-teman fotografer yang levelnya itu bukan level bukan level kampung, bukan level levelnya itu sudah internasional dan karyanya sudah luar biasa gitu. Dan mereka sebenarnya ketika diminta untuk membantu kira-kira gimana lah kayak itu, seperti itu, foto yang bagus kayak itu, seperti itu. Saya sampaikan ini karena apa sih? Karena jujur saya sedikit mengkritisi buku yang berapa tadi Mas Andi terbit 11 berapa tadi Mas Andi? 11 ya. Buku 11 tadi itu saya sedikit mengkritisi karya yang bagus ketika itu di-outputkan bukan tidak dikurasi dan tidak dipilah dan pilih dengan bagus, terus dirancang, didesain, well-prepare dan well-design secara bagus. Saya jujur fotonya jadi ambiar kalau istilahnya, sedikit kempot kayak seperti itu. Saya jujur sedikit aduh kok sayang ya, foto-foto luar biasa bagus kayak seperti itu. Nah, ini memang kita sebagai fotografer tidak bisa bekerja secara stand-alone. Fotografer butuh tim editor, fotografer butuh desain komunikasi visual, fotografer butuh ilustrator artwork kayak itu, seperti itu. Nah, itu yang menyebabkan bahwa sebenarnya fotografi ini linknya ke sektor industri lain. Kaitannya mungkin di sini Pak Eko sama Pak Bambang ya, kayak seperti itu. Ini sangat terbuka lebar. Dan memang kerjasama antar lini ini memang tidak bisa kita kerja secara sektoral ya, memang kerja harus bareng-bareng. Ketika foto yang bagus ya harusnya ditemukan dengan teman-teman yang bisa melayout, mengedit, menceritakan foto ini yang bagus. Balik lagi ke slide yang ini tadi saya belum ceritain. Teman-teman copywriting, teman-teman copywriting yang bagus bakal bisa menceritakan dua foto yang di sebelah kanan ini ya teman-teman. Foto tentang kerajinan yang ada di Jogja, kerajinan yang ada di sana, gitu, seperti itu. Yang satu bercerita tentang produk yang dia jual, yang satu juga bercerita tentang produk yang dijual. Tapi yang satu menggunakan narasi bahwa saya menjual ini, gitu, seperti itu, harga sekian, terus seperti itu. Jadi narasinya, captionnya itu adalah dia berpromosi secara langsung. Bayangkan Mas foto Adam, yang Mas Adam, mohon maaf sebentar ya lah. Ini kan kita sampai jam 21.30. Mungkin Bu In ditawarin dulu apakah Oke. Sorry. ini dulu. 15, nanti kalau kita bisa lanjut nggak apa-apa, karena besok kan beliau harus masuk kerja, takutnya kesiangan. Ya, monggo Bu In, ya, seperti itu. Ya. Oke, kalau enggak sih tak lanjut sebentar tadi ya. Bu In, jadi kalau misalnya mau sampai selesai atau gimana Bu In? Ya, jadi sebenarnya ini tinggal slide ini aja, strategi buat 2021. Jadi jeda saat biar semua kembali sehat, gitu, seperti itu. Ya kurang lebih seperti itulah, jadi seperti itu. Jadi ya kita sebagai fotografer memang punya peran sentral untuk istilahnya menjadi hub dari berbagai macam subsektor industri lain, desain, copywriting, periklanan, gitu, seperti itu. Yang semua itu memang ujung-ujungnya memang kita butuh untuk menjual destinasi tourism di tempat kita, ya, seperti itu. Saya rasa mungkin itu saja. Silakan kalau misalkan teman-teman yang pengen lebih lanjut ngobrol dengan saya di WhatsApp nomor 085866331836 itu, atau kalau berlanjut di Instagram atau di Twitter saya di @agamuda itu. Monggo ketemu di sana kayak gitu, ngobrol lanjut, silahkan kayak itu, seperti itu. Tidak ada gading yang retak. Sekali lagi mohon maaf kalau misalkan ada kata yang
salah, kata yang silap kayak gitu. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas Andi. Ya, terima kasih Mas Adam, pemaparannya bagus banget ini tentang fotografi dan pemahaman tentang sektor pariwisata. Mungkin ada teman-teman yang mau ngasih masukan atau ngasih saran atau kritik, mungkin bisa langsung raise hand, nanti saya buka untuk open mic ya. Ini di sini udah ada Mas Vega juga nih. Mas Vega, ada Mas Widi dari fotografer Semarang, ada Mas Anas, ada Kohmak. Selamat malam. Kalau ada nanya ke Mas Adam, boleh tanya ke Mas Hakim, boleh ke Mas Iko. Nanti slide-nya monggo Mas Andi mau di-share atau gimana? Jadi, oke, boleh ya. silakan. Nanti yang memerlukan materi tadi bisa info ke saya, nanti saya bagikan. Ya. Oke, atau Mas Hakim mau ngasih masukan dulu, Mas Hakim? Dari Mas Hakim? Mas Hakim, Mas Hansi, Mas Hakim. Oh, ini Mas Eko mau memberi saran sebentar. Mas Eko ya. Oke, monggo Mas Eko. Ya, baik. Terima kasih Mas Andi. Ya, luar biasa tadi penjelasan Mas Adam. Kurang banter sih juga, Mas. Ya, sudah Mas Eko cukup masih jelas. dikit. Ya, sudah cukup jelas. Ya, ada, Mas. Oh ya, ya. Ya, tadi luar biasa ya penjelasan Mas Adam ya, dan tentunya saya memberikan saran seperti ini. Tema kita pada kesempatan malam ini kan menggerakkan pariwisata pasca pandemi ya. Nah, jadi secara konteks yang memang diberikan konsep oleh Kementerian Pariwisata yang baru digagas itu salah satunya adalah the new normal. Nah, maka satu kondisi pemulihan wisata ini harus dibarengi dengan sesuatu daya tarik yang bisa membuat sesuatu nilai itu bisa menjadi menarik seperti itu. Nah, mungkin begini Mas Andi, kemarin kan kita sudah pernah sempat diskusi dengan teman-teman komunitas ya, bagaimana mungkin nanti ke depannya barangkali teman-teman komunitas ini dengan Pemkot Kota Semarang, yang di sini juga nanti dibantu oleh komite untuk menjembatani beberapa mungkin pengusulan program yang bisa berkelanjutan seperti itu, Mas. Jadi ide-ide kreatif yang memang bisa disampaikan itu bisa dituangkan, dan mungkin buklet yang sudah dibuat, 11 buklet itu bisa disampaikan ke Bu Iin. Jadi mungkin Bu Iin juga bisa apa ya istilahnya melihat nanti karyanya teman-teman seperti apa, sehingga satu bentuk apresiasi nilai karya ini bisa tersampaikan dengan baik seperti itu. Jadi kita mungkin dari komite nanti butuh bantuan di pengkondisian data, terus peran ini di sini juga bagaimana nanti kita juga bantu hubungkan dengan sektor kuliner, fashion, kriya, dan subsektor yang lainnya di 16-17 subsektor, karena sebetulnya fotografi ini merupakan suatu bentuk media penyampaian pesan yang memang cukup strategis untuk produk-produk yang memang bisa ditawarkan atau dipromosikan seperti itu. Nah, ini yang mungkin nanti kita coba mungkin ini bisa dilanjutkan ya Mas Andi ya ke depannya ya, diskusi seperti ini ya. Jadi tidak hanya session dalam malam ini, tapi next lanjutan yang akan coba kita pertajam itu adalah bagaimana peran kolaborasi, terus penataan apresiasi nilai karya, dan pengembangan ide-ide dari program apa yang memang bisa disinergiskan dengan destinasi khususnya atau pariwisata yang memang nanti akan coba dikembangkan di Kota Semarang. Khususnya kalau kita melihat ini Semarang itu kaya juga dengan ikon wisata wisata ikonik ini kaya juga, terus ada juga wisata rintisan desa wisata itu, ada juga desa wisata juga. Nah, ini yang bagaimana kita mengangkat nilai-nilai itu dan kita melakukan mapping, Mas. Jadi pemetaan destinasi itu juga perlu dikuatkan dengan adanya nilai pengembangan karakter dari mungkin foto yang tepat ya. Foto-foto yang tepat. Mungkin Mas Andi nanti dan teman-teman dari KFS atau FFS bisa membantu kami di komite dan pemerintah kota untuk
menerjemahkan pemetaan dan potensi dari peluang yang ada. Mas, kebetulan di sini juga ada Pak Trenggono, mungkin nanti juga bisa diberikan namanya dari provinsi. Kebetulan beliau juga lama di pariwisata juga, mungkin bisa diberikan kesempatan untuk bicara juga nanti ya, karena beliau ada di pemasaran dan di destinasi di provinsi ini. Ya, boleh Mas Eko ya. Kira nanti terima kasih. Langsung terima kasih. Open mic ya. Ini Mas Hakim mau menambahkan kayak Mas Hakim. Monggo Mas Hakim. Oh enggak sih, tadi mau ngomong juga nggak bisa. Paling pastinya nanti akan ada yang banyak berubah di pola setelah pandemi ini ya. Jadi misalnya nggak boleh salaman itu, masih nggak salaman ya. Dulu kan salaman itu jadi sesuatu yang budaya kita gitu loh. Tapi karena pandemi ini jadi berubah ya. Itu aja tambahnya paling. Dari fotografi pasti ada yang berubah nantinya. Ya, terus aja Pak. Oke. Dari Pak Pitoyo mungkin mau menambahkan Pak? Ya. Udah, saya buka Pak. Matur nuwun Mas Andi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengar nggih suara saya nggih? Dengar Pak, jelas Pak. Ya. Selamat malam semuanya, teman-teman semua ini. Jadi terima kasih saya sudah di-invite untuk forum ini, dan saya rasa sama seperti Bu In tadi ini sudah ke-13 tapi kita baru bisa ngikuti karena memang secara formal itu baru kita dikasih undangan kali ini, sebelumnya juga belum diinfokan gitu. Sebenarnya kami sendiri khususnya di Bapeda ini memang yang selalu berusaha untuk bisa mendorong ini ya. Kalau diskusi informal kita sering sih, termasuk dengan Mas Adam ini juga sering. Cuma harapan kami justru dari pemerintah ini, kita pengen setiap subsektor ini seperti tadi disampaikan oleh Bu In bahwa fotografi ini adalah kalau buku itu jendelanya dunia. Kalau kalau fotografi visualisasinya dunia, kira-kira seperti itu kan. Artinya begini, ini tepat sekali kalau misalnya ini untuk mendorong pariwisata, berarti ini memang mau nggak mau, suka atau tidak suka, ini aspek kolaborasi dengan subsektor yang lain ini adalah sebuah keharusan. Artinya bagaimana publik, bagaimana masyarakat dunia itu tahu tentang Semarang, ini mungkin dari fotografi ini sangat penting. Satu contoh misalnya, satu hal yang sangat sederhana. Ini kebetulan juga di sini ada yang mengikuti, ini Mas Siswanto dari Kampung Jawi. Nah, seperti apa sih Kampung Jawi sebenarnya, cerita sebenarnya seperti apa misalnya itu. Jadi ini mungkin bagaimana ini bisa ditampilkan, bisa berkolaborasi dengan subsektor fotografi. Bukan hanya yang sudah mainstream, maksud saya begitu. Tetapi seperti di Kandri ada Sesaji Rewondo, kemudian nanti di tempat lain juga ada lagi. Mungkin ada hal yang spesifik yang justru di sini bisa mengangkat kreativitas lokal di subsektor yang lain, sehingga ini menjadi sebuah destinasi dan bisa menjadi bagian dari daya tarik wisata kota. Nah, ini mungkin forum-forum seperti ini mungkin nanti akan lebih berkembang kalau misalnya bisa berkolaborasi dengan subsektor yang lain. Apakah itu dengan musik, apakah itu dengan kuliner tadi, apakah itu dengan seni pertunjukan misalnya, dengan fashion. Nah, ini saya rasa memang harus kita bangun, Mas Andi. Jadi forum secara khusus per sektor ini penting, tapi mungkin juga perlu kita pikirkan bersama bagaimana ada forum lintas subsektor yang kira-kira ini memang bisa berkolaborasi dan bisa bisa mengangkat kota Semarang gitu, kira-kira seperti itu di dalam pariwisata dunia. Ini mungkin di tahap awal mungkin seperti itu, Mas Andi. Barangkali nanti ini bisa kita kembangkan di diskusi lebih lanjut nanti, dan saya sangat apresiasi dengan forum ini,
Dan kami sangat berharap nanti di subsektor yang lain juga ada forum-forum seperti ini sehingga persoalan-persoalan yang lebih tajam tentang kota ini akan bisa kita angkat di sana. Kira-kira seperti itu, Mas Andi. Dan kami sendiri khususnya secara institusional kami di Bapeda harapannya ini aspek aktivitas ini bisa menjadi bagian dari program pemerintah. Dalam arti begini, kami sebenarnya secara informal sudah dengan teman-teman termasuk dengan komite, dengan Mas Eko, Pak Bambang, dan teman-teman yang lain itu sudah punya pemikiran. Halo Pak Tayo, putus ya Pak? Oke, kayaknya putus ini. Mungkin untuk info aja. Jadi forum fotografi Semarang dengan kegiatan fotografi yang memberikan penghargaan kepada teman-teman komunitas di setiap sektor yang memberikan kontribusi apapun gitu ya. Artinya kontribusi apapun terhadap pembangunan kota gitu. Dan juga ini kalau ini bisa berkolaborasi membuat sebuah festival kreatif gitu Semarang, ini saya rasa menjadi sesuatu yang sangat menarik dan ini menjadi bagian dari seperti itu Mas Andi. Sementara itu dulu mungkin bisa saya sampaikan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, makasih Pak Tayo ya. Ini ada chat dari Mas Heri menarik banget ini. Halo. Ya Pak Tayo, makasih Pak. Halo. Dari Mas Heri ini menurut saya ini bisa menjadi kesempatan sinergi antara Dinas Pariwisata dan teman-teman fotografer. Konsen strategi yang bisa diterapkan di sini adalah pada pra dan pasca pandemi. Jangan sampai menunggu pandemi selesai dulu baru kemudian action. Tapi dirancang langkah bagaimana bisa berkolaborasi. Sebelum pandemi selesai bisa dilakukan pra-promosi pariwisata secara virtual menggunakan media fotografi. Memperkenalkan potensi pariwisata dengan gambar indah, hasil karya rekan-rekan Semarang. Dan setelah pandemi dilakukan action secara real. Oke, bagus nih. Intinya saat memanfaatkan rasa bosan, orang stay at home akan kebutuhan untuk menghibur diri bepergian ke destinasi wisata atau menikmati event melalui visual foto. Mas Heri. Atau Mas Heri mau menambahkan biar saya buka untuk apa? Untuk mic-nya. Bagus itu soalnya Mas Heri. Ya. Jadi kalau boleh sebagai info, kegiatan fotografi rombongan ini diikuti oleh teman-teman dari Aceh sampai Papua ya Bu In. Jadi kalau kita membuat kegiatan itu audiennya itu dari Aceh sampai Papua Bu. Jadi secara untuk promosi juga bagus. Jadi banyak teman-teman, kadang kita sampai partisipan itu sampai 200 partisipan Bu. Jadi lumayan lah untuk kegiatan stay at home ini Bu. Oh Mas Heri ini mau bicara, oke sebentar, saya bukanya dulu. Oke, monggo Mas Heri. Trouble kayaknya mic-nya. Mic-nya trouble, Mas. Mic-nya Mas Heri trouble. Oke. Ya, sih saya nambahkan dari Mas Heri itu, Mas. Jadi memang kegiatan-kegiatan yang pra pandemi, terus ketika pandemi, terus pasca pandemi itu memang kemarin sempat di-share di grup KIK juga ya kayaknya ya. Di KIK juga ada beberapa teman dari komunitas drone ya menggunakan fasilitas yang mereka miliki untuk membuat channel YouTube terkait dengan kota-kota di seluruh Jawa Tengah, malah kota-kota di seluruh Jawa Tengah, destinasi terus jalur-jalur utama di kota yang saat ini sepi, kosong kayak seperti itu, secara apik di shoot ditampilkan oleh mereka kayak seperti itu. Jadi mungkin salah satu hal yang bisa dilakukan saat pandemi ini ketika teman-teman fotografer ya kayak seperti itu. Nah, itu nanti saya rasa kok itu amunisi yang bagus lah. Itu Mas Andi. Oke ya. Ini dari Mas Joni Teguh Bondowoso. Mas Joni. Ya.
Oke Mas, saya buka udah. Monggo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semua, salam kenal ya. Ya Pak. Salam kreatif. Kreatif Pak. Tetap Salam berkreasi kreatif, Pak. dari rumah. Tetap kreatif Pak kita Pak, walaupun stay at home Pak. Ini Mas, saya adalah penggiat fotografi ya, sekaligus sebagai pengamat tentang industri pariwisata. Kami ini cerita soal sedikit bagaimana nanti fotografer, teman-teman fotografer itu bisa bersinergi dengan pemerintah. Itu ada beberapa hal barangkali yang saya katakan sekat atau tembok itu nggak boleh ada gitu. Nah, kami di daerah itu sudah melakukan eksplorasi terhadap potensi daerah itu mulai tahun 2003. Mulai dari komunitas fotografi lokal ya. Kegiatan-kegiatan kami lakukan akan tetapi sifatnya hanya sampai pada eksplorasi. Kita sudah expose semua potensi tetapi belum sampai kepada bentuk begini bahwa bagaimana potensi fotografi itu atau teman-teman fotografer itu bisa dijadikan sebagai mitra. Tatarannya adalah sebagai mitra pemerintah daerah. Artinya bahwa itu tidak bisa dilakukan secara personal. Secara personal bagaimana maksudnya? Saya sebagai seorang personal fotografer dengan institusi usaha saya, ya bisa saja sih setiap saat bisa mendapatkan job itu ya dari pemerintah daerah, tapi sifatnya hanya sekedar pekerjaan pribadi, bukan menjadi sebuah proyek itu yang mengatasnamakan sebuah asosiasi fotografi gitu loh. Nah, iya Pak. Jadi ini kami sedang merintis bagaimana dalam tataran di provinsi itu bisa memberikan rekomendasi kepada kita bahwa asosiasi fotografi itu, jadi asosiasi Bapak ya, bukan komunitas. Jadi asosiasi fotografi itu seharusnya masuk kepada Kadin seperti halnya asosiasi kontraktor, asosiasi profesi yang lainnya. Jadi asosiasi fotografi itu bisa menjadi bagian dari aset pemerintah daerah atau dari provinsi yang kemudian provinsi itu memberikan rekomendasi bahwa setiap daerah atau kabupaten itu asosiasi itu harus dilibatkan di dalam pembangunan pemerintah daerah. Ini potensial loh Pak. Kita ini alat kita mahal-mahal ini. Kalau mungkin pemerintah daerah, barangkali kalau membiayai kita mulai dari nol itu juga berat juga. Nah kita sudah punya gitu loh. Jadi potensi itu sebenarnya bisa dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Mulai dari pemetaan potensi seperti yang dipaparkan tadi, mulai dari pemetaan potensi pariwisata, kita landscaper juga banyak, pemetaan UMKM, pemetaan potensi-potensi misalnya seperti beberapa waktu yang lalu saya sedang menggarap Ijen di Pegunungan Ijen itu tentang potensi menjadi etnowisata gitu ya. Jadi pengembangan menjadi etnowisata. Bahkan kami sempat untuk memberikan masukan pada pemerintah daerah. Di sana kan berkembang menjadi pertanian atau ladang kentang beberapa waktu yang lalu sehingga menimbulkan longsor. Itu kita kontribusi fotografer sangat luar biasa. Kita mengekspos. Jangan ditanami kentang. Alasannya apa? Kita foto ini bahwa penanaman kentang itu pola tanamnya dia tidak terasering lah. Fotografer itu cerdas loh Pak orang-orangnya Pak, insya Allah gitu. Jadi seorang fotografer itu dia dalam melakukan fotografi itu pasti harus dengan riset. Nah itu yang barangkali kenapa saya katakan bahwa profesi fotografi itu harus menjadi aset daerah. Rugi kalau fotografer itu pada akhirnya ditinggal oleh pemerintah daerah. Nah maksud saya bahwa setiap event atau setiap kegiatan yang ada di pemerintah daerah itu wajib atau fardu yang sifatnya melibatkan pekerja fotografi. Jadi kalau melibatkan pekerja fotografer jangan hanya sekedar ngejob Bapak, tapi jadikan ini sebagai potensi yang mulai dari perencanaan daerah. Jadi saya malah berpikirnya malah perencanaan daerah di Bapeda ataupun di DPRD atau di DPR provinsi itu udah atau DPRD tingkat 2 itu pekerjaan fotografer itu sudah harus mulai dilibatkan dalam pembuatan kita pemetaan pakai drone itu sudah bisa Pak. Jadi potensi kita luas. Rugi kalau sampai fotografer itu pada era sekarang ini ditinggalkan, itu aja udah. Barangkali seperti itu Mas
Artinya bahwa asosiasi profesi fotografi sendiri itu pun juga harus meningkatkan diri, tidak hanya sekedar sebagai pekerja, tetapi sebagai pelaku pembangunan yang setara dengan pemerintah, yang setara dengan ini, maksud saya pejabat-pejabat yang ada di level-level dinas kedinasan, seperti itu maksud saya. Terima kasih Bapak, terima kasih waktu yang sudah diberikan. Oke, terima kasih Pak Joni Teguh dari Bondowoso ini ya, luar biasa. Pak, kalau di Semarang itu sudah ada Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia (APFI). Ya, betul. Di Jawa Tengah dan Semarang sudah ada, Pengcap Semarang sudah ada. Ya. Bondowoso juga sudah ada, Pak. Memang belum ada untuk konteks kerjasamanya memang belum ada ke pihak dinas karena memang mungkin belum. Nah, ini maksud saya seperti itu. Kami sekarang sedang menggarap bahwa bagaimana kita bisa menjadi bagian dari Kadin. Nanti di Kadin pun kita punya peran banyak dalam mengembangkan UMKM, itu pasti sudah, bahwa orang mau bikin foto produk dan sebagainya itu pasti butuh fotografer. Jangan ngambil fotografer dari luar atau luar negeri. Kita potensi lokal ini luar biasa dimanfaatkan. Ini mumpung ada pemerintah daerah ini. Ini sebetulnya curhat saya bahwa bagaimana daerah itu belum memperhatikan banyak terhadap kita. Gitu loh. Oke, makasih. Saya kebetulan ketua cabang Asosiasi Profesi Fotografi di Bondowoso. Ini keluh kesahnya bahwa kita itu belum diterima menjadi bagian dari itu. Setiap event yang dilakukan oleh daerah itu harus melibatkan asosiasi seperti itu. Terima kasih, Mas. Pak Joni ya. Jadi memang di Semarang sudah ada Asosiasi Profesi Fotografi Indonesia. Kebetulan yang untuk Pengda Jatengnya ketuanya saya sendiri, dan untuk yang di Pengcap Semarang itu ada Mas Nugroho DS sama Mas Rio. Oke, mungkin ada tambahan lagi dari teman-teman yang lain. Dari teman-teman fotografer Semarang mana ini? Nggak ada suaranya ini. Ada Mas Pega. Mas Pega bisa menambahkan? Ada Mas Mark, ada Mas Anas. Atau Pak Bambang mau menambahkan untuk ini Pak, untuk materi ini Pak Bambang? Pak Trenggono masih ada nggak tuh? Iya, monggo Pak Trenggono dulu deh. Pak Trenggono, nggih. Saya open mic dulu. Oke, nanti mungkin tadi Bu yang naik kerjasama dengan pihak asosiasi fotografi, mungkin Bu bisa dikasih untuk tanggapannya ya Bu. Monggo Pak Trenggono, selamat malam. Sugeng dalu, Bu Iin, mohon izin Bapak-Bapak Ibu yang lain-lain. Matur nuwun kesempatannya diundang dengan teman-teman fotografer. Bicara fotografi memang ada dua sisi, kalau dari kami, dari sisi pariwisata maupun dari ekonomi kreatif. Karena apapun itu tidak bisa dipilahkan satu dengan yang lainnya. Foto bagi pariwisata adalah sebagai bagian untuk membranding suatu destinasi, tadi sudah disampaikan. Demikian juga setiap kali kami mengadakan kegiatan, tentu saja kita kaitkan dengan kegiatan-kegiatan yang bernuansa pariwisata. Contohnya ketika kami menyelenggarakan workshop tentang foto misalnya. 2 tahun yang lalu misalnya dalam rangka mendukung Festival Kota Lama, kita menyelenggarakan workshop foto. Ini tidak sekedar untuk workshop saja, tapi bagaimana workshop ini juga bermakna dalam upaya untuk membranding Festival Kota Lama Semarang misalnya. Atau kegiatan art camp yang diselenggarakan di persiapan dalam rangka Dieng Culture Festival, itu juga bagian untuk membranding suatu destinasi maupun event. Itu kegiatan-kegiatan yang sudah kami laksanakan, dan tentu saja malam hari ini kami sangat berbahagia sekali mendapat undangan untuk bergabung di sini. Harapan kami ini menjadi bagian kami, kalau di dunia ekonomi kreatif itu kan kita mengenal 3C, yaitu connect, communicate, dan commerce. Harapannya ke depan, kegiatan kami, workshop, art camp, itu ada nilai lebih. Nilai lebihnya kuncinya hanya satu. Ketika hobi itu yang dapat rezeki. Itu saja tambahan dari kami. Matur nuwun. Oke, terima kasih Pak Trenggono. Ini dari Mas Pega ingin menambahkan juga. Monggo Mas Pega, saya open mic juga.
Ini selaku fotografer Kota Semarang ini, teman-teman, jadi Corone piye iki? ya, langsung Mas. Oh ya ada ya. Ya, oke. Aku tak kelamben. Kelamben. Karena nonton di Kempot itu mulai. Oke, bisa dengar ya? Ya. Sugeng dalu Pak Treng, Bu Iin, teman-teman senior. Masukan saya apa ini sebagai fotografer Semarang. Kalau saya lihat memang ada perpindahan kebiasaan dari zaman sekarang sama zaman dulu. Nah, kalau zaman dulu di awal-awal itu lebih bisa ngumpul. Kalau sekarang dengan adanya sosial media dan WA group dan lain-lain, lebih banyak kumpulnya lewat online. Jadi ngumpulnya kopi darat itu jarang. Nah, semoga nanti bisa dikipasi lagi untuk lebih banyak kumpul-kumpul secara offline atau secara kopi darat, karena beda bentuk ketemu langsung dan bentuk online itu beda. Nah, mungkin nanti setelah pandemi ini selesai, Mas Andi yang dulu udah sering, juga teman-teman dari KFS yang ada di sini, Mas Adam, kebetulan Mas Adam selamat ini di pengurusan yang baru di KFS, dan Mas Hakim nanti mungkin bisa menginisiasi lagi nanti kumpul-kumpul. Karena sebenarnya kalau saya lihat event dari Disputpar kota maupun provinsi kan banyak sekali itu. Nah, dulu itu tanpa diajak atau diminta itu kita datang, minimal itu memotret untuk diupload sendiri atau bagaimana. Nah, itu masih kurang. Nah, mungkin malu atau mungkin takut. Nah, mungkin habis ini, setelah ini bisa dibikin kopi darat ben kenal. Adis Parkuayu. Ini Pak Treng itu ternyata meskipun sepuh tapi ternyata gagah perkasa seperti itu. Gitu nggih masukan saya. Matur nuwun. Oke, terima kasih Mas Vega. Mungkin untuk sebelum kita akhiri, Bu Iin mau menambahkan, Ibu? Terima kasih, Mas. Saya kira sudah banyak sekali ini tadi masukannya ya, dan kami di sini sudah mendengar apa yang diinginkan. Tentunya sinergitas ini kami berharap ini bukan yang terakhir, tetapi ini justru awal tonggak kita. Istilahnya tak kenal maka tak sayang. Kalau sekarang sudah kenal, harapannya kita nanti tambah sayang, tambah sinergi. Dan Mas Eko, matur nuwun sudah di-invite. Ini saya baru pertama kali loh Mas Eko ya. Ke depan mungkin subsektor ekonomi kreatif yang lain juga bisa diadakan acara-acara seperti ini, dan kami akan senang hati kalau memang bisa bergabung kembali. Saya kira itu tetap semangat teman-teman, tetap jaga kesehatan, dan kita optimis bahwa Kota Semarang, Jawa Tengah, Indonesia, dan dunia bisa melawan COVID. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum diakhiri, ada closing statement dari Mas Adam, Mas, atau dari pihak Komite Ekonomi Kreatif, Mas Eko atau Pak Bambang? Mas. Monggo. Ya, sudah Mas. Cukup Mas, saya rasa mungkin nggak perlu ya. Monggo aja buat Pak Bambang atau Pak Eko, silakan. Cukup sih Mas, kita sebelum diakhiri kita foto bareng nanti ya. Oke, boleh. Foto bareng. Oke, boleh. Yang pakai PC aja, yang pakai PC. Kita tutup Pak Bambang. Kenapa? Screen capture-nya dari PC ya, aja. Dibuka aja screen anunya biar nanti kita foto bareng aja. Pak Bambang, ada tambahan Mas Eko? Udah cukup ya. Ada yang mau nanya lagi dari fotografer lain di luar kota? Ada Pak Imam, ada Pak Mas Ferry. Iya, mungkin ini Mas Andi, sebelum ditutup kita perlu menyimpulkan dulu Mas, hasil kesimpulan terakhir ini seperti apa, sehingga nanti kita bisa berpedoman, kesimpulan itu bisa menjadi suatu dasar untuk kita meletakkan rencana aksi ke depannya lagi, apa yang memang harus perlu kita perhatikan seperti itu. Monggo Mas Andi, silahkan. Oke, ya. Ini mungkin menyimpulkan Mas Adam nih ya. Monggo Mas Adam. Ya. Jadi, saya pikir sih memang benar tadi. Jadi memang satu memang posisi tawar
teman-teman fotografer ini memang lemah. Jadi ketika kegiatan yang diadakan oleh kota membutuhkan bantuan dari fotografer, pemerintah juga kebingungan bagaimana mencari fotografer yang tepat. Itu sebenarnya memang saat ini peran tersebut mungkin yang nanti dijembatani oleh KEK ini saya rasa memang sangat penting dan strategis. Mas Eko dan Pak Bambang ini nanti yang mungkin bakal banyak TikTok dengan Mas Andi yang di FFS, terus teman-teman lain juga yang di FFS juga terkait dengan kebijakan, karena justru merumuskan strategi bagaimana profesi fotografi ini bisa menjadi bagian dari program kerja yang diadakan di tiap kegiatan pemerintah itu bukan langkah gampang kayak seperti itu. Saya sendiri sih melihat bahwa ketika kemarin mengisi BPS statistik online itu pun apakah profesi fotografer ada kayak itu seperti itu. Saya sendiri juga ragu karena saya ketika mengisi profesi saya sebagai orang periklanan tidak ada. Jadi tidak semua subsektor industri kreatif ini saat ini berada di posisi nyaman ketika harus berhadapan dengan dengan kebijakan publik yang itu membutuhkan kerja panjang bareng seperti itu. Jadi saya rasa sih mungkin itu yang pertama. Terus yang kedua sih mungkin sepakat tadi. Jadi setelah forum ini silahkan kalau misalkan nanti FFS mungkin secara berkala mengadakan semacam rembuk bareng lagi dengan ketemu bareng lagi dengan KEK, dengan pemerintah Kota Semarang, dengan Pak Wali Kota juga, yaitu seperti itu, dengan kedinasan Dinas Pariwisata terutama kaitannya dengan turisme, yaitu seperti itu. Saya rasa ini memang segera kita follow up lebih lanjut segera setelah pandemi ini. Oke. Gitu Mas Andi. Oke, terima kasih Mas Adam. Mungkin saya nambah dikit, kalau saya punya statement bahwasanya fotografer itu adalah sebuah aset kota. Jadi di mana dari hasil karya-karya teman fotografer dengan foto-foto yang baik dan bagus itu bisa mengangkat sektor pariwisata, dari industri bisnis juga investasi ke dalam kota juga akan terangkat dari beberapa foto-foto yang bagus dari teman-teman fotografer. Jadi kalau menurut saya fotografer adalah aset kota. Oke, itu saja yang mau saya sampaikan. Terima kasih buat Ibu In sampai malam ini Bu. Maaf Bu sampai malam. Sampai malam Bu, maaf Bu. Di sini ada juga dari teman-teman dari fotografer dari Semarang, juga dari luar kota, ada dari Jakarta, dari Sidoarjo tadi. Oke, terima kasih sekali. Mudah-mudahan forum ini bisa disambung lagi di lain waktu, Bu. Jadi mungkin ini sebagai awal aja. Mungkin next kita bisa berbincang lagi lebih dalam lagi tentang untuk fotografi dan pariwisata Kota Semarang. Terima kasih untuk atensi teman-teman. Sebelum selesai bisa pencet reaction di bawah itu ada jempol, gambar jempol di dua jempol. Nah, nanti saya foto bersama. Saya screen ya. Oke, jempolnya mah jempol yang belum jempol. Jempol di bawah. Jempolnya di mana tombolnya? Jempol di bawah. Oh iya. Oke. Jempol semua ya. Oke. Terima kasih. Selamat malam semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berpuasa besok dan semoga tetap sehat untuk keluarga di rumah. Tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.